Hari ini kita akan belajar modul 4, pembelajar 3, pemimpin gembala. Ya. Pemimpin itu adalah seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain. Menggerakkan orang untuk mencapai tujuan, itu pemimpin. Dan ada begitu banyak model kepemimpinan. Ya, sore ini kita akan pelajari adalah model kepemimpinan Tuhan Yesus, yaitu shepherd leader. Memimpin sebagai seorang gembala. Nah, mungkin ada beberapa yang berkata, mungkin saya kan bukan gembala gitu. Ngapain saya belajar? Nah, kita mesti memahami bahwa memang menjadi gembala itu panggilan. Tapi bukankah Tuhan Yesus mengajarkan, pergilah jadi segala bangsa muridku, ajar mereka, itu hanya untuk segelintir orang atau semua orang Kristen? Semua orang. Paling tidak kan kita bisa membimbing orang kan, sekelompok kecil orang, mungkin 2 orang, 3 orang, kita bina mereka. Nah, kita akan belajar bagaimana gaya kepemimpinan Yesus yang adalah seorang pemimpin, adalah gembala. Kita bisa menggembalakan kawanan kecil kita, yang 2-3 orang itu, ya, yang 12 orang. Gitu. Saya sih punya keyakinan bahwa setiap kita bisa memimpin paling tidak 12 orang. Sebab Yesus sendiri memuridkan 12 orang. Amin. Bisa memimpin 12 orang? Oke, nanti mulai ya. Jadi David akan memimpin 12 orang nanti. Terus mahasiswa yang SMP, SMA akan ada kelompok-kelompok, ada pemimpin nih. Nah, shepherd leader ini adalah model kepemimpinan yang Tuhan Yesus perlihatkan. Di Yohanes pasal 10, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Nah, kalau bicara soal gembala yang baik, ada Mazmur 23 ya. Daud itu bikin Mazmur. The Lord is my shepherd, katanya. Tuhan itu adalah gembalaku. Dia ciptain tuh Mazmur itu dan kita nyanyikan sampai hari ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Gadamu dan tongkatmu, itulah menghibur aku. Sekalipun aku berjalan lembah jalan kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab ada Tuhan menjadi gembala. Kebajikan kemurahan Tuhan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sampai hari ini kita nyanyikan lagu itu. Mungkin Daud tulis itu tahun berapa tuh? Berapa ya? 700 tahun sebelum Masehi mungkin. Bisa lebih lama. Mungkin 1000 tahun sebelum Masehi. Berarti udah 3000 tahun tuh lagu sekarang ya. Luar biasa. Tuhan adalah gembalaku. Ini bicara soal kedekatan Daud dengan Tuhan. Daud merasa Tuhan itu seperti seorang gembala gitu, yang ada hubungan yang dekat. Daud itu seorang gembala, dia menggembalakan kambing domba ayahnya, Isai. Yang cuma segelintir itu, kata kakaknya tuh 2-3 ekor. Ya, satu gembala, di keluarga kan punya pengembalaan dan diserahkan kepada anak-anaknya kan. Daud mungkin menggembalakan beberapa ekor kambing domba milik ayahnya. Dan Daud itu menggembalakan kambing dombanya dengan kesungguhan. Kalau ada bahaya, ada singa, ada beruang, Daud melawan. Daud hajar tuh singa dan beruang. Dijagain sama Daud. Dan buat Daud, Tuhan itu seperti seorang gembala yang baik. Aku tidak kekurangan.
Aku aja bisa gembalain domba-domba, aku nggak pingin dombaku kelaparan. Tuhan juga sama, Tuhan membimbing aku ke padang rumput yang hijau, dan aku dituntun ke air yang tenang. He restores my soul, ia menyegarkan jiwaku. Ya, aku tidak takut bahaya. Aku aja kalau ada domba diserang serigala, diserang sama beruang, masih ingat, aku hajar mereka. Apalagi Tuhan kan. Pasti Tuhan akan bela saya. Gadamu dan tongkatmu Tuhan menghibur aku. Makanya aku tidak akan takut menghadapi berjalan dalam lembah bayang maut sekalipun. Aku aja sayang sama dombaku. Ku hajar serigala, singa, beruang. Pastilah Tuhan juga akan melindungi aku. Kebajikan kemurahan Tuhan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Jadi bicara soal pemimpin sebagai seorang gembala itu bicara soal bagaimana pemimpin itu menggembalakan, memproteksi, melindungi domba-domba yang dipercayakan. Bagi Daud, Tuhan adalah gembala. Itu bicara soal keintiman, bicara soal kepedulian, rasa aman yang Daud miliki. Nah, kita belajar karakteristik pemimpin gembala. Ya. Suatu hari kalau engkau menggembalakan 2-3 orang yang dipercayakan Tuhan, kelompok kecil ya, kelompok sel. Nah, karakteristik pemimpin gembala adalah mengenal domba-domba. Jadi pemimpin itu harus mengenal orang-orang yang dipimpinnya. Sifatnya seperti apa, kekuatan, kelemahannya seperti apa. Kemudian pemimpin itu harus hadir dan siap sedia. Ada bersama-sama dombanya. Ada bersama-sama ketika dombanya membutuhkan, dia hadir. Dia ada. Dia bisa memberikan jawaban. Kemudian memimpin dari depan, ini penting. Domba-domba itu ya, saya nggak tahu, kalau perhatiin nggak, kalau di orang Sunda tuh ada istilah ngangon domba. Domba-domba di sini mimpinnya dari belakang apa dari depan? Pernah lihat nggak? Kalau orang gembalain domba, jarang ya? Kalau di Israel, konon, saya belum pernah ke Israel ya. Jadi gembala di Israel itu memimpinnya tuh mereka di depan, mereka jalan, dombanya ikutin. Jadi si gembalanya cari padang rumput kemana, nanti domba ikutin, gitu. Si gembalanya cari mata air, dombanya ikutin. Jadi gembala itu memimpin di depan. Nah ini kita belajar bahwa pemimpin itu harus kasih leading. Ikuti aku. Sama seperti aku telah mengikuti Kristus. Gitu. Jadi itu yang pemimpin gembala tuh harus kasih maju di depan, kasih contoh, orang lain ngikut. Gitu. Kemudian pemimpin gembala tuh karakteristiknya berani. Kalau ada serigala, gembalanya harus hajar itu serigalanya. Nah di dunia sekarang ini banyak serigala-serigala, ya, banyak ajaran palsu, banyak pekerja-pekerja palsu. Nah, sebagai seorang pemimpin yang adalah gembala, kita harus proteksi orang-orang yang kita gembalakan. Ya, orang-orang kita muridkan, orang-orang kita bina, kita proteksi dari ajaran-ajaran sesat. Hati-hati, sekarang orang tinggal buka handphone, nonton pengajaran. Nah, itu kalau kita sebagai pemimpin tidak memproteksi, nanti ada ajaran sesat dipelajari, bahaya kan? Nah kita harus memproteksi orang-orang yang kita bina gitu, dengan ajaran sehat sesuai Alkitab. Kemudian karakteristik pemimpin gembala adalah menuntun dan membimbing domba-domba yang dipercayakan Tuhan. Menggembalakan itu membawa domba-domba ke padang rumput hijau supaya domba-domba bisa makan. Lalu membalut, kalau ada domba yang luka itu mesti dibalut, mesti disembuhkan, jangan dibiarkan. Nah zaman sekarang orang yang ikut Tuhan banyak yang luka secara mental, secara jiwa. Ya. Itu tanggung jawab kita sebagai pemimpin bagaimana membawa orang mengalami kesembuhan batin, mengalami kesembuhan dari luka-lukanya, ya, dari masa lalunya. Kemudian bicara soal menuntun, membimbing, tadi kita sudah baca Mazmur 23 ya, kita udah nyanyikan bagaimana Daud itu menjadikan Tuhan itu seperti gembala yang baik. I shall not want. Aku tidak kekurangan sebab Tuhan mencukupi setiap kebutuhanku. Nah, pemimpin gembala itu adalah seorang yang memastikan bahwa orang-orang yang dipimpin itu
mengalami kepenuhan dari Tuhan. Kita sebagai manusia punya kekurangan. Kita nggak bisa memberi makan orang-orang yang kita pimpin itu sepenuhnya gitu. Yang kita bisa bawa adalah biarlah kita bimbing orang-orang ini mendapatkan padang rumput yang hijau, yaitu firman Allah. Kita cuma membimbing, membina mereka. Pertumbuhan itu dari Tuhan, gitu ya. Jadi kita bawa orang-orang mengenal Tuhan. Kemudian karakteristik pemimpin gembala adalah peduli kepada domba yang terhilang, tersesat. Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu punya 100 domba, satu tersesat, bukankah kamu tinggalkan 99 yang sudah lagi aman, kamu cari satu domba yang sesat? Betul nggak? Nah coba, udah pernah pimpin kelompok? Kalau kelompokmu ada yang nggak datang, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dicari nggak? Apa sih masalahnya? Gitu. Jangan dibiarkan ya. Nah kita harus punya kepedulian, mau peduli, mau tahu gitu. Kenapa sih orang ini? Karena begini, orang meninggalkan Tuhan itu nggak langsung. Istilahnya itu hanyut meninggalkan Kristus gitu. Namanya hanyut tuh pelan-pelan loh. Jadi kalau kita lihat saudara kita ini udah lama nggak ke gereja, ya, hati-hati tuh. Jangan menjauhkan diri pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kita harus semakin giat di dalam persekutuan, semakin giat di dalam saling memperhatikan, saling mendoakan menjelang hari kedatangan Tuhan. Nah, itu fungsi pemimpin. Pemimpin itu harus peduli, jangan sampai domba-dombanya hilang, dombanya tersesat gitu. Karakteristik pemimpin gembala mengenal dombanya, hadir, siap sedia, memimpin dari depan, berani menuntun, membimbing dombanya, peduli kepada domba yang hilang atau tersesat. Nah, berikutnya yang kita pelajari, pemimpin gembala itu harus punya hati yang peduli, yang mengasihi domba-dombanya. Tuhan Yesus bilang gini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah ini batu ujian buat kita. Barang siapa mengatakan ia adalah Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana Kristus telah hidup? Kristus mengasihi kita, bahkan dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Coba lihat kanan kirimu, itu saudaramu bukan? Apa engkau mengasihi dia? Tuhan Yesus bilang gini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi saudara-saudaranya. Pertanyaannya, mau nggak kamu kasih nyawamu buat orang-orang sebelah kamu yang katanya saudaramu itu? Seringkali kita cuma pandai ngomong doang ya, tapi prakteknya gimana? Kita udah nggak suka sama orang, udah goodbye. Kita nggak ketemu lagi, cari komunitas lain. Padahal Tuhan bilang, kasihilah saudaramu. Bagaimana kita belajar mengasihi saudara kita? Belajar mengampuni. Kalau kita nggak suka sama seorang, gitu, ada masalah, Tuhan bilang, kalau kamu datang sama Tuhan, beribadah, kamu ingat saudaramu jengkel sama kamu, tinggalkan dulu persembahanmu, berdamai dulu dengan saudaramu, baru setelah damai, baik lagi kepada Tuhan, nyembah Tuhan, betul kan? Artinya apa? Tuhan mau hubungan kita tuh beres. Batu ujian kita adalah bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu yang berharga di mata Tuhan. Karena yang keberhasilan kita, kesuksesan kita di mata Tuhan itu bukan diukur oleh kepintaran, kecerdasan kita, tapi oleh karakter kita. Apa kita menjadi pribadi yang seperti Dia, mengasihi. Nah, batu ujiannya adalah bagi beberapa orang yang sudah dipercayakan jadi pemimpin kelompok, mau nggak kamu berikan? Jangan nyawa ada ya, waktumu dulu. Waktu berharga nggak? Mau nggak kasih waktu? Tenagamu, uangmu. Karena untuk jadi pemimpin tuh ya mesti mau sacrifice, berkorban. Dan akhirnya nyawa kita. Kasih itu diukur dari apa kita mau memberikan
diri kita, waktu kita, apa yang ada pada kita untuk orang-orang yang kita pimpin gitu. Dan nggak mudah, itu bicara soal hati kita soal. Kemudian bicara soal pemimpin gembala itu harus belajar soal tanggung jawab. Ya. Nah tanggung jawab, ada hal-hal yang kita bisa delegasikan sama orang-orang yang kita pimpin. Ada hal-hal yang tidak boleh didelegasikan, itu tanggung jawab kita. Gitu. Contoh kalau organisasi gereja ya, tanggung jawab gembala di sini kan ada gembala jemaat. Beliau punya tanggung jawab untuk menetapkan visi, misi, nilai-nilai gereja. Ada hal-hal yang ia bisa delegasikan kepada orang-orang di bawah dia. Tapi ada hal yang tidak bisa didelegasikan. Nah, tanggung jawab pengembalaan itu adalah tanggung jawab sesuai kapasitas kita masing-masing gitu ya. Contoh di tempat ini, di komunitas ini ada gembala jemaat. Dia bertanggung jawab atas jiwa-jiwa kan. Namun beliau mempercayakan lagi ada kelompok-kelompok kecil. Ada komunitas sel, itu ada pemimpinnya. Nah pemimpinnya itu memimpin 12 orang, berapa belas orang. Itu adalah gembala atas komunitas sel itu. Atau di komunitas JP ini, saya mempercayakan beberapa orang untuk jadi pemimpin kan. Nanti ada pemimpin untuk yang udah kerja, mahasiswa, SMP, SMA gitu. Itu adalah pemimpin yang mengembalakan kelompok kecil. Gitu. Nah, kemudian nanti juga tiap kita masing-masing ya, kalau engkau memenangkan jiwa, kau harus bina orang itu. Paling tidak kau bisa mengembalakan 2-3 orang itu. Nah, bicara soal pengembalaan, saya selalu ingat pertanyaan Tuhan Yesus sama Petrus. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus tanya sama Simon Petrus yang sudah menyangkal dia 3 kali. Simon, anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Kalau bahasa Yunani-nya itu bilang gini, Simon, apakah engkau agape kepadaku? Lalu Simon menjawab, Tuhan, aku filia kepadamu. Aku mengasihimu tapi filia. Tuhan Yesus bilang, gembalakan domba-dombaku. 2 kali Yesus tanya, Simon anak Yohanes, apakah kau agape kepada aku? Simon menjawab, Tuhan, aku filia kepadamu. Gembalakan domba-dombaku, kata Tuhan. 3 kali Tuhan Yesus tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau, balik akhirnya, filia kepadaku? Kata si Simon, Tuhan kau tahu hatiku, aku filia kepadamu. Tuhan Yesus bilang apa? Gembalakan domba-dombaku. Dan akhirnya Petrus jadi gembala. Dia mengembalakan gereja mula-mula orang-orang Kristen Yahudi. Lalu dia menetapkan penatua-penatua dan dia juga tulis surat kepada penatua-penatua di 1 Petrus pasal 5. Dia bilang, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Ada orang-orang yang memang dipercayakan oleh Tuhan menjadi gembala atas suatu komunitas gitu. Nah, di gereja kita Pak Gembala mendelegasikan pengembalaan itu kepada beberapa orang, termasuk pada saya. Saya juga mendelegasikan lagi kepada pemimpin kelompok sel yang ada di bawah saya. Nah, nanti di komunitas JP juga sama ya, ada orang-orang yang akan mengembalakan kelompok-kelompok kecil gitu. Nah, saya percaya bahwa tanggung jawab pengembalaan itu ada di pundak dari setiap orang percaya. Karena setiap orang percaya kan disuruh pergi jadikan sebuah bangsa muridku, tuh enggak? Beritakan Injil. Nah kalau udah dimenangkan, siapa yang mau gembalain? Pak Gembala. Iya. Namun praktek hariannya makin besar sebuah gereja, gembala yang bisa udah lebih 100 orang itu susah gembalain. Makanya gereja kita ada komunitas selnya. Jadi ada pemimpin kelompok sel yang berfungsi sebagai gembala, mengembalakan. Nanti kalau kamu menangkan jiwa, kamu gembalain juga orang-orang itu yang kamu bina ya. 2-3 orang, kamu bina kelompok kecil, kamu gembalain. Nah kemudian aku mau share soal pemimpin rohani itu harus
belajar untuk memimpin keluarganya. Di MSK 1, 2, 3 ada pelajaran ya soal keluarga ya. Walaupun masih remaja, kok mesti belajar keluarga? Iya, kita harus ngerti soal keluarga, karena gereja itu keluarga. Gereja itu adalah kumpulan-kumpulan dari keluarga-keluarga orang Kristen, betul nggak? Nah, kalau pemimpin itu salah satu batu ujiannya adalah sebelum dia jadi pemimpin jemaat, bisa nggak dia jadi pemimpin di rumah tangganya? Nah, yang masih muda-muda mesti belajar dari sekarang, David. Ya, sama Philip dan siapa lagi yang in relationship. Belajar dari sekarang. Bagaimana kita jadi suami, bagaimana kita jadi ayah. Saya nggak pernah berhenti belajar. Ketika saya masih bujangan, saya sudah belajar bagaimana jadi suami yang baik. Ketika saya sudah nikah, saya belajar bagaimana saya jadi ayah yang baik, padahal belum punya anak. Ketika saya sudah punya anak, saya belajar lagi bagaimana jadi orang tua untuk remaja. Gitu. Sampai hari ini saya terus belajar. Karena buat saya, kehidupan ini sesuai dengan bertambahnya usia, bertambahnya peran-peran hidup saya, fungsi saya, itu adalah pembelajaran. Di mana saya harus bertumbuh. Itu dalam segala bidang ya, rohani, mental, sosial, segala macam. Nah, yang menarik gini, banyak ya orang berhasil di bidang rohani tapi gagal di rumah tangganya. Termasuk pendeta. Punya teman pendeta, anak pendeta. Biasanya anak pendeta bager apa enggak? Atau nakal? Yang biasa kamu temuin. Nakal apa baik? Hah? Nakal ya? Tahu? Punya teman anak pendeta? Nakal apa baik? Nakal ya? Anak pendeta di sini? Anakku 2 di sini. Nakal apa baik? Ini suatu problem. Sampai ada julukan PK. Pastor Kids. Yang menarik sampai ada sebuah survei di Amerika ya, dilakukan oleh George Barna. Kenapa kok anak pendeta bandel-bandel? Tapi bukan hanya anak pendeta saja kan. Tapi kenapa anak pendeta disorot? Karena mestinya anak pendeta kan baik-baik ya. Nah kalau anak pendeta bandel, apalagi anak jemaat. bandel kuadrat. Dan diselidiki, kenapa kok bandel? Ini menarik nih. 28% berkata anak pendeta itu bandel-bandel karena harapan yang tidak realistis dari tempat lain kepada mereka. Jadi ada pressure. Gitu. Akhirnya mereka nggak kuat secara mental, akhirnya gagal. 18% mengatakan mereka menemukan fakta negatif dari gereja. Mungkin mereka melihat ada kemunafikan. 17% pendetanya, orang tuanya sibuk pelayanan, nggak ada waktu. Di sini ada anak pendeta? Anak pelayan Tuhan? Ada? Nggak ada ya? Oke. Sibuk pendetanya. Mengunjungi jemaat ya. Sampai akhirnya anaknya kurang waktu bersama anak. Kemudian 14% mengatakan, kenapa banyak yang gagal? Iman tidak menjadi model yang dipraktikkan konsisten di rumah. Antara yang diajarkan di mimbar sama di rumah nggak konsisten. 7% mengatakan mereka gagal mempraktikkan iman pada mereka sendiri-sendiri. Kemudian 7% lagi mengatakan penemuan jati diri, masih remaja ya, mencari jati diri. Dan akhirnya tidak bisa kontrol kehendak bebasnya, menghasilkan pemberontakan. Makanya banyak yang bandel. Berontak pada otoritas, tidak menghormati orang tua, dilarang, jangan mabok-mabokan, ikut mabok-mabokan, dilarang jangan ikut balap-balapan, ikut balap-balapan, jangan pulang malam-malam ya nongkrong sampai pagi, dan segala macam. 9% pengaruh dari dunia atau teman sebaya, peers group. Nah ini yang dialami oleh, ini di Amerika ya, saya nggak tahu di Indonesia. Di Indonesia kemarin ada, udah ada. Dari Bilangan Research, aku pernah share juga ya, ingat gak David?
Hasil kayaknya aku pernah share ya di remaja dulu ya, lupa ya, paling nggak mirip-mirip gini lah. Nah jadi gini, paling tidak ini bisa mempotret ya, kita kan di sini ada pelayan remaja, ini kan pelayan remaja. Bahkan sampai ada workshop, seminar. Kenapa sih remaja sekarang seperti itu? Karena mereka generasi Z, beda sama generasi X gitu. Saya kan generasi X, tahun 70-an saya lahir. Generasi Z tahun 2000-an gitu ya, milenial. Kalian lahir tahun berapa? 2020, di atas 2020 kan semuanya? Hah? Sorry, tahun 2000, kalau 2020. Milenium, anak milenium semua kan? 22 tahun, ada yang lebih dari 22 tahun? Fit umur berapa, Fit? 22, pas ya. Tahun 2000 kan lahir. Nah, tahun 2000 aku nikah. Aku lahir. Cocok jadi anakku ya, sebentarnya. Berarti gue udah tua ya. Generasi X. Generasi X, generasi Z. Sampai ada workshopnya, teman saya bikin buku tentang bagaimana generasi Z ini berbeda segala macam. Generasi digital native segala macam. Kalau saya sederhana aja ya. Mau zaman apa kek, mindset orang itu harus back to the Bible. Apa kata firman Tuhan? Kita harus belajar Tuhan Yesus, ada tertulis. It is written. Jadi saya percaya orang mau lahir di generasi apapun, kalau dia mau selamat, dia harus punya mindset atau lebih tepatnya world view ya, Weltanschauung kalau bahasa Jermannya itu, wawasan dunia bahasa Indonesianya. Wawasan dunia, world view itu menentukan orang. Apa itu wawasan dunia? World view, world dunia, view itu pandangan dunia. Bagaimana seseorang melihat dirinya dan dunia ini dan kehidupan ini. Sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, harusnya world view kita tuh biblical, alkitabiah, yaitu akar kita tuh Judeo-Kristen. Kita tuh punya Alkitab, itu warisan orang Yahudi, dari agama Yahudi. Penulis kitab Musa kan? Perjanjian Lama, itu orang Yahudi semua. Tuhan kita, orang Yahudi. Gereja mula-mula, Yahudi. Kita tuh terima warisan. Alkitab kita, itu values-nya itu Judeo-Kristen. World view-nya. Dan itu, Tuhan Yesus bilang gini, langit bumi boleh lenyap, firman-Ku tinggal tetap. Orang mau lahir di generasi apapun, bisa terpengaruh oleh dunianya kan, oleh lingkungannya. Tapi, kita harus pegang, it is written, ditulis di Alkitab bagaimana kita harus hidup. Tetap, kita jangan ikutin dunia kita. Jangan kamu sama seperti dunia ini. Tapi berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu, supaya kamu dapat mengenal kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, yang sempurna. Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah? Di Alkitab ada tertulis kehendak Tuhan itu. Apa yang Tuhan kehendaki, bagaimana kita harus hidup di generasi apapun sebenarnya. Mau generasi Z, apalagi nanti ada generasi apa lagi ya. Saya percaya kita yang terlibat dalam pekerjaan pelayanan pemuda harus membawa pemikiran setiap anak-anak muda, kita tundukkan kepada Kristus. Kita tundukkan kepada apa kata Alkitab. Suruh pilih, ikutin dunia atau ikutin Tuhan. Hidup ini pilihan. Ini hidup, ini mati. Ini berkat, ini kutuk. Cus, mau yang mana? Di setiap generasi di mana kita hidup, kita harus pilih.
Nah, pas kita pelayanan pemuda, kita harus mengajarkan. Jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana kita bisa memuridkan orang-orang? Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi perubahan perilaku itu bisa terjadi dimulai dari perubahan pikiran. Perubahan pikiran terjadi kalau orang diajar firman Tuhan. Diajar perkataan Tuhan Yesus. Makanya jangan bosan-bosan kita belajar firman Tuhan. Baca Alkitab tiap hari. Amin. Itu yang memperbaharui pikiran kita. Itu yang memperbaharui nanti kelakuan kita. Karena firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Supaya orang yang menjadi kepunyaan Allah, dia perlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik. Bukankah Allah sudah menentukan kita untuk melakukan pekerjaan baik? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Mari kita menangkan generasi kita, bawa mereka kepada Tuhan, ajar mereka jalan Tuhan, ajar mereka punya worldview sesuai firman Allah. Ada tertulis di Alkitab. Jangan serupa dengan dunia ini, berubahlah. Gembalakan orang-orang yang kamu menangkan. Sekarang sudah ada modulnya, MSK 1, 2, dan 3. Kalau bisa ngajar langsung. Kalau belum berasa yakin, gampang, ada channel YouTube, aku masukin semua pengajaran itu di YouTube. Minta temenmu suruh nonton 15 menit, 20 menit, setelah itu diskusi sama kamu. Mudah kan? Jadi kita bisa gembalain orang-orang yang kita menangkan, mengembalakan, membawa mereka kepada firman Tuhan, membawa mereka pada pengenalan akan Allah, membawa mereka untuk mengalami perubahan dari cara berpikir mereka, cara merasa mereka, cara bertindak mereka. Ya. Itulah penggembalaan. Bagaimana kita bisa membawa orang kepada Tuhan Yesus, Gembala Agung kita. Bagaimana nanti dia sendiri bisa berkata, Tuhan itu gembalaku. Tanggung jawab pengembalaan sesungguhnya bukan hanya tanggung jawab si pendeta atau staf-staf gereja. Tanggung jawab pengembalaan ada di pundak dari setiap orang-orang Kristen. Ketika kita memenangkan jiwa, 1 orang, 2 orang, 3 orang, kan harus dibina orang itu. Harus digembalakan, diperhatikan, dibawa kepada Tuhan, dibimbing, ya, sesuai kapasitas kita masing-masing.